Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Ribuan umat Muslim melaksanakan sholat Idul Adha di sejumlah titik. Presiden Prabowo sumbangkan sapi berbobot 722 kg di Desa Pegayaman. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Putri Sanjuwani. Dan saya Kada Aditya, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, saudara, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di beberapa titik di kota Denpasar. Seperti di lapangan Niti Mandala Denpasar, setidaknya terdapat 2.500 jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha Jumat pagi. Panitia Hari Besar Islam PHBI Renon dan sekitarnya menggelar sholat Idul Adha di lapangan Niti Mandala Denpasar pagi tadi. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang kali ini bersamaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah, diikuti oleh sekitar 2.500 jemaah di wilayah Denpasar. Menurut Ketua PHBI Renon dan sekitarnya, Siswadi, pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk wilayah Denpasar sendiri, setidaknya terdapat 5 lapangan yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha selain masjid dan musola. Alhamdulillah, pelaksanaan sholat Id di lapangan Renon sudah berjalan dengan baik. Perkiraan sekitar 2.500 sampai 3.000 jamaah yang hadir di tempat ini. Ya. Sementara itu, terkait dengan pemotongan kurban, pihaknya menyebut sebagian besar masjid dan musola akan melaksanakan pemotongan kurban pada Sabtu 7 Juni 2025. Hal ini disebabkan perayaan Idul Adha tahun ini dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga pemotongan kurban dikhawatirkan akan berbarengan pula dengan pelaksanaan sholat Jumat. Cok Devi dan Bude melaporkan. Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, selain dirayakan dengan melaksanakan sholat Id, umat Muslim juga diajak untuk lebih meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama umat melalui berkurban. Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah pada tanggal 6 Juni 2025 diawali dengan pelaksanaan sholat Id. Sejak pagi, umat Islam khususnya dari Ikatan Keluarga Minang Sayo IKMS Provinsi Bali yang berada di Monang Maning Denpasar dan sekitarnya mulai berdatangan ke Masjid Al-Muhajirin IKMS Provinsi Bali untuk melaksanakan sholat Id. Selaku khotib Ustadz Syahrullah Hamid dan selaku imam Ustadz Ilham Asulami. Umat Islam melaksanakan sholat Id dengan khusyuk dan tertib di tempat yang telah diatur oleh panitia pelaksana. Ketua Umum IKMS Provinsi Bali, Hasrizal, mengatakan perayaan Idul Adha telah disiapkan dengan matang sehingga berjalan lancar mulai dari sholat Id, pemotongan hewan kurban,
hingga pembagian daging kurban. Pada hari ini kita Ikatan Keluarga Minang Sayo melaksanakan korban merupakan hajat kita yang rutin tiap tahun. Insya Allah mungkin dengan kita menata caranya, rencana di lapangan bagaimana, rencana pengamanannya, kita bentuk panitia-panitia semua, per sektor kita bentuk, insya Allah aman. Setelah pelaksanaan sholat Id dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban oleh panitia. Tahun ini panitia mengumpulkan hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban yang telah dikumpulkan oleh IKMS akan dibagikan kepada umat yang ada di wilayah Monang Maning, Denpasar. Katreni dan Soekarnate melaporkan. Sementara itu, Saudara, Hari Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi wujud nyata dari ibadah sosial yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian. Untuk itu, umat diminta dapat mengedepankan ibadah sosial tersebut tidak hanya pada Idul Adha, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hari Idul Adha merupakan salah satu hari raya penting bagi umat Islam. Pada Idul Adha tahun ini, Panitia Hari Besar Islam PHBI Renon dan sekitarnya mengusung tema pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim, teladan generasi Rabani. Khotib Ustadz Haji Wayan Sahdan mengatakan, Hari Idul Adha merupakan hari pengorbanan umat Islam. Namun dalam hari pengorbanan ini, umat Islam tidak hanya berkurban, tetapi juga melaksanakan dan mengedepankan ibadah sosial. Dirinya mencontohkan ibadah sosial tersebut dengan membagikan daging kurban kepada fakir miskin dan warga lainnya yang membutuhkan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dalam Islam itu kehidupan itu tidak hanya temporer, jadi itu berlaku sepanjang hidupnya. Dia hendaklah berlaku baik kepada siapapun. Di dalam Islam itu ada namanya hubungan kepada Allah, hablum minallah, ada juga hubungan kepada manusia namanya hablum minan nas. Kalau baik hubungannya kepada Allah, juga begitu halnya dia harus baik hubungannya kepada sesama manusia. Baik itu di dalam sesama umat Islam maupun keluar. Dengan siapapun dia harus selalu berbuat baik begitu. Sementara itu, Ketua PHBI Renon dan sekitarnya, Siswadi mengatakan umat Islam diharapkan dapat meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan pada Tuhan, serta mengedepankan keikhlasan dan pengorbanan. Ya, jadi seperti contoh dalam Idul Kurban ini adalah Nabi Ibrahim, ya, yaitu pengorbanan beliau sampai begitu besarnya, sampai anaknya sendiri, ya, kalau dalam ini. Tapi kalau kita disunahkan ini berkorban ini kambing atau sapi. Jadi kalau sapi itu bisa di patungan 5 orang, kalau kambing ya sendiri 7 bahkan, ya 7 ya bisa 7. Sendiri juga lebih baik lagi, ya. Perayaan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi pengingat bahwa spiritualitas tidak hanya dinyatakan melalui hubungan dengan Tuhan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama manusia. Cok Devi dan Bude melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Bangli, Saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha difokuskan di Masjid Agung Bangli. Sholat diikuti oleh 2.000 lebih umat muslim yang ada di 3 kecamatan. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Bangli difokuskan di Masjid Agung Bangli yang diikuti oleh 2.000 lebih umat muslim yang ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bangli, Tembuku, dan Susut. Ketua Takmir Masjid Agung Bangli, Haji Gufron Fatoni mengatakan, dalam perayaan Idul Adha kali ini diharapkan seluruh umat dapat mentauladani spirit kurban, berbagi bersama kepada seluruh umat dalam suka maupun duka, sehingga keharmonisan dan ketentraman dapat terus terjaga. Ditambahkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tidak hanya sekedar rutinitas ritual semata, tetapi bagaimana makna dari kegiatan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu terdapat 15 ekor sapi dan 18 ekor kambing hewan kurban di Masjid Agung Bangli yang nantinya akan dibagikan kepada 1.500 lebih masyarakat muslim di Bangli. Dengan semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim maupun Ismail, mudah-mudahan dapat kita teladani pada pagi hari ini dalam kegiatan sektor apapun,
baik di masyarakat maupun di lingkungan manapun saja, kita bisa berhidup berdampingan dengan satu sama lain. Sebelumnya lantunan takbir hingga pawai obor berlangsung meriah mengambil rute mengelilingi kota Bangli. Takbir keliling merupakan tradisi mengekspresikan kegembiraan dan rasa syukur. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan 3 hewan kurban berupa sapi masing-masing dari Presiden RI, Pemkab Bangli, dan Polres Bangli. Ini adalah bentuk kebersamaan kita di pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka bagaimana membina umat beragama ini agar selalu bersatu, rasa toleransi ini semakin bisa ditingkatkan dalam rangka juga membuat keamanan dan kenyamanan kekeluargaan di Kabupaten Bangli. Perayaan Idul Adha menjadi momen menjaga toleransi sehingga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dapat terus terjalin dengan baik. Ibu Turatna melaporkan. Saudara, sholat Idul Adha yang diselenggarakan PHBI Karangasem di lapangan Tanah Aron diikuti ribuan umat Islam dari sejumlah kampung Muslim. Idul Adha kali ini jatuh pada hari Jumat dan bagi umat yang melaksanakan ibadah haji, ini menjadi haji akbar karena wukuf di Arafah tepat pada hari Jumat. Ibadah sholat Idul Adha di lapangan Tanah Aron Amlopura berlangsung khusyuk dan mendapat penjagaan dari aparat kepolisian dan pecalang dari Desa Adat Karangasem. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha atau Idul Kurban sesuai dengan sunnah dilaksanakan lebih pagi. Bertindak sebagai imam dalam sholat Id ini yakni Ustadz Abdul Malik dan Khotib Ustadz Alamsyah, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Karangasem. Dalam khotbahnya, Khatib mengajak umat Islam di Karangasem untuk meneladani semangat berkurban yang diajarkan Nabi Ibrahim yang bertujuan untuk melatih kesabaran dan keikhlasan serta sebagai wujud ketakwaan kepada Allah. Dengan adanya Haji Akbar ini memberikan satu hikmah kepada masyarakat Muslim agar ibadah haji juga memberikan makna yang dalam kepada masyarakat Muslim, tidak hanya sekedar ritualitas, tapi juga memberikan kemanfaatan setelah melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dalam kesempatan itu, Khotib mengajak umat untuk mendoakan seluruh jamaah haji yang saat ini tengah melaksanakan puncak ibadah haji di Tanah Suci, agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, di mana haji tahun ini bisa menjadi haji akbar karena wukuf bertemunya pada hari Jumat. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025, Rumah Tahanan Kelas 2B Bangli menggelar sholat Idul Adha bersama. Kegiatan berlangsung di halaman Rutan Bangli yang diikuti seluruh warga binaan dan petugas setempat yang beragama Muslim. Seluruh warga binaan tampak khusyuk mengikuti seluruh rangkaian sholat Idul Adha tahun ini. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Rutan Kelas 2B Bangli dalam memberikan hak-hak beribadah bagi warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Bangli, Dedi Nugroho, mengatakan kegiatan pemberian hak beribadah kepada setiap warga binaan merupakan program rutin yang dilakukan pada hari-hari besar keagamaan. Melalui perayaan Idul Adha tahun ini, diharapkan mampu menjadi momentum baik bagi warga binaan dan jajaran Rutan Bangli untuk merefleksikan nilai-nilai pengorbanan dan kebersamaan, sehingga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Untuk tahun ini, pihak Rutan Bangli menerima 7 hewan kurban berupa kambing dan akan dibagikan kepada seluruh warga binaan. Alhamdulillah pada Hari Raya Idul Adha kali ini kami mendapat 7 ekor kambing dan mengucapkan terima kasih banyak kepada stakeholder, masyarakat yang telah menyalurkan hewan kurbannya kepada kami untuk warga binaan Rutan Kelas 2B Bangli. Semoga ini menjadi berkah bagi Bapak Ibu yang berkorban dan juga keluarga. Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, seluruh petugas dan warga binaan nantinya dapat terus menjaga semangat kebersamaan dan kekompakan dalam setiap kegiatan, sehingga seluruh program pembinaan di Rutan Bangli dapat berjalan dengan lancar.
Hari Idul Adha, Saudara, tidak hanya menjadi perayaan keagamaan bagi umat Islam, namun juga menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan lintas beragama, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Bali yang menjunjung tinggi prinsip menyama beraya. Pada pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban, umat Islam diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim sekaligus berbagi kepada sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Menurut Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, pemotongan dan pembagian daging kurban yang dilakukan dengan semangat kebersamaan mencerminkan nilai gotong royong dan saling peduli, juga menjadi bagian dari nilai menyama beraya. Dalam semangat menyama beraya yang merupakan falsafah hidup masyarakat Bali, Idul Adha menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial dan harmoni antar umat beragama. Ya, kita mesti bersaudara, menyama beraya, itu mesti dijaga. Dan yang paling penting, mengapa kita harus menjaga kerukunan? Karena Indonesia yang majemuk ini, dan Bali juga, bukan saja menganggap penting itu kerukunan, tetapi Indonesia, termasuk Bali, bergantung kepada kerukunan. Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet juga mengatakan, di Bali semangat toleransi sangat terasa saat hari besar keagamaan. Seperti halnya pelaksanaan Idul Adha yang turut mendapatkan pengamanan dan penjagaan pecalang. Bahkan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Bali tetap melaksanakan tradisi ngejot dan membagikan daging kurban kepada umat Hindu. Cok Devi dan Buddha melaporkan. Wujud kerukunan antar umat beragama terlihat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah tempat di Denpasar. Pecalang sebagai keamanan adat turut mengamankan jalannya sholat Id bersama kepolisian. Perayaan sholat Idul Adha ini juga menjadi momen untuk mencari rezeki. Pecalang di Banjar Sumuh, Dauh Purik Loten Pasar adalah salah satu dari ribuan pecalang se-Bali yang turut serta mengamankan jalannya sholat Idul Adha pada Jumat pagi. Kegiatan pengamanan oleh pecalang pada saat Hari Raya Besar Keagamaan sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lamanya sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama. Kehadiran mereka sangat membantu kelancaran serta keamanan jalannya sholat Id selain pengamanan yang dilakukan jajaran kepolisian. Kami selalu menjaga wilayah kami, artinya untuk kerjasama antara umat Muslim dengan kadang-kadang keramu adat Bali juga kami kerjasama sangat baik sekali, Pak. Semenjak ada banyak orang keramu luar yang ada di sini, semua diajak kerjasama dengan keramu adat juga, Pak. Tentu ini kami berterima kasih terutama kepada Perbekal Dauh Purikau dan bagian dinas kalian adat dengan menurunkan pecalang, petugas pecalang desa. Ya, alhamdulillah, dan juga kami berterima kasih kepada TNI Polri yang ikut mengamankan dalam pelaksanaan Idul Adha ini. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Lumintang Denpasar menjadi kesempatan bagi sebagian orang untuk mengais rezeki dengan menjual alas sholat. Salah seorang penjual koran bekas mengatakan, 1 kilogram koran bekas dibelinya Rp25.000. Sementara penghasilan Wayan dalam beberapa jam menjual koran bekas untuk sholat Idul Adha sekitar Rp150.000. Ambil ligiannya kayak ini. Ini biasanya dipakai untuk apa ini, Pak? Alas dada, dipakai alas. Biar nggak kotor itu, Pak, ya. Pak, dengan adanya hari-hari besar ini artinya cukup membantu juga dari keuangan gitu, Pak, ya? Ada bantuan sedikit. Momen Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk mempererat kerukunan antar umat dan mengajarkan umat pentingnya berbagi rezeki dengan mereka yang kurang beruntung. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, hindari sampah plastik, daging kurban dibungkus dengan besek. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Hari ini, Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan sapi kurban berbobot 772 kg ke warga Desa Pegayaman, Kecamatan Sugesade, Kabupaten Buleleng. Sapi yang disumbangkan tersebut merupakan jenis sapi Bali yang disebut memiliki kualitas daging nomor 2 terbaik di dunia. Bantuan sapi ini akan dibagikan kepada 500 kepala keluarga di desa setempat. Sapi berwarna coklat gelap dengan perawakan gagah terikat di halaman Masjid Jamik Syafinus Salam, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Buleleng ini merupakan bantuan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Sapi dengan bobot 772 kg tersebut dibeli dari peternak bernama Ketut Sukate, asal Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng. Sapi tersebut dibeli dengan harga 75 juta oleh Presiden Prabowo Subianto. Sukata menceritakan sapi berbobot 7,7 kuintal tersebut sudah dipelihara sejak anakan. Perawatan pun disebut tak ada yang spesial. Sapi ini hanya diberi makan rumput seperti halnya ternak lainnya. Sapi ternakan Sukata bukan pertama kali dibeli Presiden. Sebelumnya sapi ternakan Sukata dengan bobot 600 kg lebih juga sempat dibeli Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk disumbangkan ke umat muslim di Masjid Jamik Singaraja. Selain bantuan sapi, Masjid Jamik Syafinus Salam juga menerima bantuan sapi kurban dari Basnas Provinsi Bali. Sapi Bali nih Pak. Sapi Bali ya? Asli Bali. Oh, berapa bobotnya Pak ini Pak? 772. Umurnya sekarang lah 3 tahun 6 bulan. Ini dari dulu dah. Dari masih kodelan, kalau istilah Bali kodelan. Anakan gitu ya Pak? Saya memang dari kecil ya, saya beternak karena bapak saya juga petani. Saya petani. Kita pertama kali dapat bantuan sapi yang langsung dari Presiden. Kalau yang dari masyarakat umum saya sudah pasti beri. Alhamdulillah kami selaku warga di sini sangat bersyukur, berterima kasih kepada beliau yang telah berkenan memperhatikan desa kami, warga kami untuk diberikan bantuan sapi. Sapi Bali yang disumbangkan Presiden RI Prabowo Subianto ini disebut merupakan sapi unggul dengan kualitas daging nomor 2 di dunia. Untuk menjaga populasi sapi Bali ini, pemerintah mendorong peternak tidak menjual indukan khususnya betina. Pemerintah juga akan melakukan pengembangan melalui diseminasi ke peternak. Nah ini yang akan nanti melalui dinas yang terkait pertanian, kemudian ini akan dikembangkan
sehingga betul-betul kita mempunyai varietas sapi buleleng. Nah, sapi buleleng dari hasil inseminasi sapi Bali, dari inseminasi sapi Bali. Sebelum dikurbankan, sapi ini telah menjalani pemeriksaan ketat dokter hewan Dinas Pertanian Buleleng. Pemeriksaan juga akan dilakukan setelah sapi tersebut disembelih sehingga dagingnya aman dikonsumsi masyarakat. Kadek Yoga Saryade melaporkan. Guna memastikan hewan kurban aman dan terbebas dari berbagai penyakit, petugas dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli lakukan pemeriksaan langsung di Masjid Agung Bangli. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan PKP Kabupaten Bangli, Imade Armana mengatakan, pihaknya memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi. Sebanyak 8 orang melakukan pemeriksaan di Masjid Agung Bangli, sementara 5 orang lainnya di Masjid Muharijin Kintamani. Ditambahkan, sebelumnya telah dilakukan pengecekan antemortem terhadap seluruh hewan kurban dengan melihat ciri fisik untuk mengetahui gejala klinis dan tanda-tanda penyakit. Dengan hasil pemeriksaan dinyatakan sehat. Sementara pada pemeriksaan postmortem setelah hewan kurban disembelih, sarkas dan jeroan hewan diperiksa dengan teliti khususnya dari kemungkinan adanya cacing pita atau penyakit hewan lainnya. Hari ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan setelah hewan kurban itu dipotong. Kita melihat kemungkinan ada investasi parasit di dalam organ tubuh hewan kurban itu, bila mana nanti ditemukan biasanya kita akhir organ-organ yang terinfeksi parasit tersebut. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, perayaan Hari Raya Idul Adha yang identik dengan pembagian daging kurban dapat berjalan dengan aman dan lancar. Iputu Ratna melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Pertanian Karangasem menerjunkan seluruh petugas medik veteriner untuk melakukan pemeriksaan postmortem daging kurban yang disembelih sebelum dibagikan. Dari hasil pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem, seluruh hewan kurban dalam keadaan aman dan sehat. Pemeriksaan hewan kurban ini bertujuan untuk mencegah pemotongan hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit yang bersifat zoonosis dan untuk memberikan jaminan karkas, daging, dan organ dalam yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan antemortem, yakni pemeriksaan keadaan umum hewan kurban untuk melihat jenis kelamin, suhu badan hewan dan nafsu makan, kondisi umum, gerak, lingkar tanduk, dan gigi hewan. Setelah dinyatakan bebas dari infeksi penyakit, hewan kurban dipersilakan untuk disembelih. Dan sebelum dibagikan, petugas kembali melakukan pemeriksaan postmortem dengan memeriksa kepala, karkas, dan organ dalam seperti paru-paru, hati, limpa, jantung, dan ginjal secara inspeksi, palpasi, dan incisi. Dari semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan, semua daging asuh, aman, utuh, sehat, dan halal, dan bisa dijadikan hewan korban. Sementara dari hasil pemeriksaan ante maupun postmortem, seluruh hewan kurban dinyatakan sehat, aman, dan terbebas dari penyakit. Kendati demikian, warga diminta untuk mengolah dan memasak dengan baik daging kurban yang diperoleh. Andi Hussein melaporkan. Sementara itu, Saudara, sebuah kumpulan remaja peduli lingkungan di Jalan Pulau Misol, Denpasar melakukan tradisi Idul Adha dengan cara yang berbeda. Untuk mendukung program pemerintah dan mengurangi dampak pencemaran limbah plastik, daging kurban dikemas dalam besek berbahan bambu. 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing ini adalah hewan kurban yang siap disembelih oleh kumpulan remaja di Jalan Pulau Misol, Denpasar, usai melaksanakan sholat Idul Adha Jumat pagi. Pada perayaan Idul Adha kali ini, para remaja ini mengusung konsep berbeda dalam pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban pada tahun ini mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan, seiring dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan pencemaran sampah plastik dan timbulan sampah plastik. Langkah menarik yang dilakukan para remaja ini adalah dengan mengemas daging kurban yang akan dibagikan menggunakan besek atau kotak dari anyaman bambu. Kemasan ini selain menjaga kesegaran daging, juga ramah lingkungan karena berbahan organik. Bank BSI, 5 ekor sapi, dan Bank CMB Niaga, 1 ekor kambing, juga bersama dengan TSM. Pada pagi hari ini kami konsepnya adalah ramah lingkungan, sesuai dengan SE Gubernur dan Pak Wali Kota yang mengurangi sampah plastik sekali pakai. Jadi kami mencoba menerapkan daging kami bungkus dengan besek dan
tas yang tidak dari plastik seperti itu. Jadi kebanyakan jamaah kami adalah kos-kosan, ya. Kami tidak mau merepotkan teman-teman. Jadi begitu kami kasih sudah ada bumbu gulai disponsori oleh warung nasi Mbah Haji Hasim dan bumbu lainnya. Jadi langsung pakai gitu Pak. Jadi praktis gitu, seperti itu. Tahun ini mereka menyiapkan 500 paket daging kurban yang telah dilengkapi dengan paket bumbu masak untuk daging tersebut, sehingga penerima daging kurban tidak perlu repot untuk menyiapkan bumbu. Selain dibagikan kepada umat muslim yang membutuhkan, daging kurban juga dibagikan kepada umat lain sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, Hari Raya Idul Adha diperingati umat muslim dengan penuh rasa syukur dan juga semangat berbagi. Salah satunya Panitia Ikatan Keluarga Minang Sayo atau IKMS yang turut melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sejak pagi hari, suasana di lingkungan IKMS sibuk. Panitia kurban bersiap melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tahun ini tentunya dipersiapkan dengan lebih matang. Salah satunya dengan pemilihan sapi dengan ukuran yang lebih besar, seberat 400 kg. Langkah ini diambil agar hasil daging yang dibagikan kepada warga lebih banyak dan merata. Diperkirakan 1 ekor sapi dapat menghasilkan daging hingga 180 kantong daging. Selain memastikan distribusi daging yang merata dan tepat sasaran, panitia juga memastikan dan menjamin kesehatan, keamanan dari hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan tenaga medis hewan dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan hewan yang akan disembelih bebas dari penyakit dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pembagian kita dengan akumulasi 1 sapi itu sekitar 180 kantong. Pertama-tama kita bagikan dulu untuk jemaah kita karena kita lingkungan masjid. Terus ada sekolah juga, lingkungan pendidikan, dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Di samping itu juga warga IKMS secara keseluruhannya, karena kita ini banyak juga, makanya kita juga berusaha untuk bisa lebih banyak juga. Makanya kita usahakan untuk sapinya yang lebih besar, biar dapatnya lebih banyak, biar gemuk juga. Mungkin itu. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata semangat berbagi dan kebersamaan dalam merayakan Idul Adha. IKMS berharap kegiatan ini membawa berkah bagi seluruh warga dan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Katreni dan Soekarnate melaporkan. 145 ekor sapi dan 273 ekor kambing disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini di Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Provinsi Bali. Ratusan hewan kurban ini berasal dari Kota Denpasar dan sejumlah kabupaten lainnya di Bali. Berbeda dengan sebagian masjid dan musola lainnya di Bali yang melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari Sabtu 7 Juni, Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Provinsi Bali melaksanakan pemotongan hewan kurban usai sholat Idul Adha. Sebelum dilakukan penyembelihan, dilakukan 2 kali pemeriksaan kesehatan hewan, yakni pertama saat mencari hewan kurban dan kedua sebelum penyembelihan. Ketua LDII Provinsi Bali Haji Olih Solihat mengatakan, LDII mengutamakan kesehatan untuk menyehatkan seluruh masyarakat. Daging kurban akan dibagikan kepada umat di sekitar area pemotongan, baik umat Islam maupun umat non-Islam. LDII Provinsi Bali menyalurkan 10.000 paket daging kurban dengan isian tiap paket berjumlah kurang lebih 1 hingga 2,5 kg. Harus ada. Jadi pemeriksaan kesehatan ada 2 kali. Pertama waktu kita mencari hewan kurban, kita konsultasi dengan kedokteran hewan Udayana. Kemudian sebelum penyembelihan kita undang ke sini dari karantina di sana ke sini sehingga diharuskan bahwa hewan ini sehat. Dan Asungkare saya bersyukur ya. Dalam artian selama ini tidak pernah ada yang sakit. Jadi semua sehat-sehat karena yang kita beli itu sudah menjadi langganan tiap tahun. Dia sangat menjaga sekali kesehatan, tahu kalau LDI itu mengutamakan sehat dan harus sehat agar menyehatkan seluruh masyarakat gitu loh, di situ intinya. Okay. Dalam distribusi hewan kurban ini, LDII juga melaksanakan tradisi ngejot sebagai upaya mengedepankan semangat berbagi dan toleransi untuk memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Cok Depi dan Bude melaporkan.
Sementara itu, saudara, terjadi peningkatan signifikan aktivitas angkutan penyeberangan menuju Pulau Jawa pada momen Idul Adha. Dalam 2 hari terakhir, kenaikan terjadi hingga 87% dibandingkan dengan kondisi normal. Jika dalam kondisi normal, jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa berkisar antara 5.000 hingga 6.000 unit per hari, sementara pada liburan Idul Adha, angkanya telah mencapai 10.000 kendaraan per hari. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak PT ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk telah mengoperasikan sebanyak 29 kapal penyeberangan. Menurut manajer usaha PT ASDP Pelabuhan Gilimanuk, potensi puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu 7 Juni 2025. Kemudian untuk persiapan dari sisi pelabuhan sendiri, untuk semua dermaga kita ready, dan untuk pola kapal kita sudah intens koordinasikan dengan BPTD untuk pengoperasian kapal yang lebih optimal. Sementara itu, salah seorang pemudik asal Banyuwangi, Taufik, mengaku memanfaatkan momentum libur panjang untuk mudik ke kampung halamannya. Angka hari raya, mudik ya? Mudik Pak. Iya pulang karena deket aja. Iya. Oke, berapa hari mudik di kampung? Rencana sampai Senin, sampai cuti bersama selesai. Meski terjadi peningkatan yang signifikan, tidak terjadi antrean kendaraan. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Pemprov Bali kembali raih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Masih adakah kejujuran di hati kita? Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan dance. Ngelukis, ada yang ngelukis, Man. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu. Nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Jenazah pekerja migran Indonesia asal Jembrane, Niputu dari Widiantari, tiba di tanah air pada Rabu 4 Juni 2025 malam. Suasana haru menyelimuti penyambutan di rumah duka Banjarmunduk Anggrek Kaje, Desa Yehembangkau, Kecamatan Mendoyo. Penjemputan jenazah difasilitasi BP3MI Bali dan Dinas Tenaga Kerja Jembrane. Usai proses administrasi di Bandara Ngurah Rai, jenazah dibawa pulang ke Jembrane. Penjemputan jenazah sudah sesuai kesepakatan dengan keluarga. Dinas Tenaga Kerja Jembrane bersama BP3MI Bali mengantarkan sampai rumah duka dan memberikan pendampingan. Menurut Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Disnaker Jembrane Iputu Agus Arimbawe, terkait dengan keberangkatan almarhum sudah sesuai dengan prosedur namun melalui perseorangan. Ya, bekerjalah di kota yang namanya Aktau di Kazakhstan. Kemudian tanggal 21 Mei kemarin diberitakan sakit dan sempat dioperasi sebanyak 2 kali setelah persetujuan keluarga. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya, berangkatnya prosedural tapi mandiri ke Rusia. Himbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar selalu menempuh jalur prosedural agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Hal tersebut terungkap saat sidang paripurna ke-16 DPRD Bali, Kamis 5 Juni 2025, dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Bali dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun 2024. Anggota 2 BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya realisasi belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah melebihi anggaran yang telah ditetapkan, serta potensi pendapatan pungutan wisatawan asing yang belum sepenuhnya tercapai. Meskipun masih ditemukan sejumlah permasalahan, dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pada kesempatan ini, kami juga mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dapat segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Bali beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kedepan, Pemprov Bali terus meningkatkan pengelolaan keuangan sehingga opini yang diraih semakin berkualitas. Upaya perbaikan pengelolaan keuangan agar tidak sekadar WTP, tapi ke depan menjadi WTP yang semakin berkualitas. Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatnya berharap capaian opini ini dapat meneguhkan semangat pengabdian dengan penuh kejujuran, integritas, dan kebulatan tekad sesuai visi Nangun Satkertilo ke Bali. Pada kesempatan ini juga diserahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kota Sebali tahun anggaran 2024 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada DPRD Kabupaten Kota Sebali dan Bupati Wali Kota Sebali. Sugiarto melaporkan. Menunjang program ketahanan pangan, 4 ton jagung dipanen di atas lahan seluas 5 hektar yang tersebar di wilayah hukum Polda Bali. Program untuk menunjang ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya didampingi sejumlah perwira di lingkungan Polda Bali serta Kapolres Gianyar AKBP Umar melakukan panen jagung secara serentak yang dipusatkan di Subak, Desa Beng, Gianyar. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengakui hasil panen jagung kuartal kedua ini cukup menggembirakan. Selain sesuai estimasi awal, kualitas hasil panen juga cukup baik. Sementara itu,
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, menguraikan luas lahan jagung di Wilkum Polda Bali yang dipanen saat ini. Berjumlah 4,10 ton dengan memanfaatkan lahan seluas 5,47 hektar. Ya, jadi hari ini kita sedang melaksanakan proses panen raya terkait dengan ketahanan pangan jagung yang dilaksanakan oleh Polri, termasuk diantaranya di Polda Bali. Semuanya sama, tapi kan waktunya kadang-kadang berbeda. Ya, ada yang mungkin sudah panen sekian, kedua, ketiga, tapi tiap kuartal evaluasi dan dilihat. Pertama, kedua, kemudian nanti akan ada lagi, nanti di akhir Juni rencananya. Nah, untuk yang sekarang ini dengan total luasan lahan yang ditanam itu 5,77 hektar, panennya 4,10 ton. Setidaknya terdapat 260,87 hektar kebun jagung binaan Polda Bali dengan hasil panen sebanyak 232,98 ton. Hasil panen ini diserahkan kepada warga masyarakat sebagai wujud nyata mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam menunjang program ketahanan pangan. Wayan Sudarsana melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berbaur bersama masyarakat nonton bareng pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Cina di sisi timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi Denpasar, Kamis malam. Ribuan penonton ikut larut merayakan kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Cina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini. Ribuan warga Denpasar dan sekitarnya tampak antusias mengikuti nobar Timnas Indonesia yang digelar Pemprov Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giripraste serta jajaran Forkopimda Bali turut hadir berbaur bersama masyarakat. Sebelum pertandingan dimulai, para penonton dihibur dengan berbagai atraksi, mulai dari marching band dari siswa SMAN 1 Denpasar, genjek dari siswa SMAN 3 Denpasar, serta fire juggling dari siswa SMK WSK Silekarang Gianyar. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, selain untuk menghibur masyarakat, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan semangat juang generasi muda seperti perjuangan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Ini tentu saja membanggakan buat negara kita karena ini akan mencerminkan kekuatan bola di negara kita makin maju. Artinya puas dengan kemenangan 1-0? Sangat puas. Terima kasih atas antusias masyarakat Bali untuk menyaksikan pertandingan hari ini. Ini antusias karena ingin support tim Indonesia. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia berhasil meraih poin penuh setelah menang 1-0 atas Cina. Timnas Indonesia meraih 3 poin penting berkat kemenangan atas Cina pada pertandingan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat gol dari Ole Romeni. 3 poin ini membuat Indonesia naik ke peringkat 3 Grup C dengan total angka 12 poin. Sugiarto melaporkan. Saudara, dukungan terhadap Timnas Indonesia melawan Cina terlihat saat digelarnya nonton bareng di Polda Bali. Luapan kegembiraan tercurah saat Indonesia berhasil membobol gawang Cina dengan raihan kemenangan 1-0 untuk skuad Garuda. Laga Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam mendapat dukungan dari banyak kalangan. Salah satunya di jajaran Polda Bali yang menggelar nonton bareng dan dihadiri langsung Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, beserta jajaran pejabat utama Polda Bali. Sejak awal pertandingan, teriakan dukungan terhadap skuad Garuda terus bergema. Terlebih saat Ole Romeni berhasil membobol gawang lawan dengan memanfaatkan tendangan penalti di babak pertama. Gol tersebut menempatkan Indonesia unggul 1-0 terhadap Cina hingga laga berakhir. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi menyatakan, nonton bareng ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Timnas kita yang alhamdulillah malam ini menang, ini merupakan salah satu kegiatan yang memang tujuannya untuk mendekatkan lagi Polda ini dengan rekan-rekan media. Mungkin event-event seperti ini kedepannya pun akan kita agendakan secara rutin ya. Mungkin nanti lawan Jepang kemungkinan juga akan ada nonton Insya Allah bareng. mudah-mudahan kita laksanakan lagi nonton bareng. Harapannya? Harapannya lawan Jepang, Pak. Harapannya pasti menang dong. Harapannya harus menang. Dengan kemenangan pada laga ke-9 putaran ketiga tersebut,
Indonesia menempati posisi ketiga klasmen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memperkuat peluang Indonesia masuk ke putaran 4. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir Grup C di Osaka pada 10 Juni mendatang. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat. Pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Yang pengarah kita kia, kita diangkat lah. Mana ngambil akan kaca rukit. Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Saudara, sepanjang Januari hingga April 2025, kunjungan Wisman ke Bali telah menembus angka 2 juta lebih. Data Badan Pusat Statistik Bali menunjukkan jumlah total kunjungan mencapai 2.042.666, meningkat 10,55% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hemawan menyatakan, kondisi kunjungan Wisman jika dilihat dari angka mengalami peningkatan yang sangat baik. Tak hanya meningkat di bulan ini, tapi juga meningkat secara kumulatif. Kunjungan Wisman pada bulan April 2025 mencapai 591.221 atau naik 25,56% dibandingkan Maret 2025 dan meningkat 17,49% dibandingkan April 2024. Sebanyak 587.315 kunjungan tercatat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, sementara 3.906 kunjungan melalui jalur laut. Berdasarkan data negara asal, wisatawan terbanyak pada April 2025 berasal dari negara Australia dengan 139.481 kunjungan, naik 34,26% dibandingkan bulan sebelumnya. India berada di posisi kedua dengan 49.658 kunjungan, diikuti Tiongkok 45.068 kunjungan, Inggris 32.300 kunjungan, dan Prancis 26.747 kunjungan.
Peningkatan paling signifikan berasal dari Perancis yang melonjak 98,8%. Tren kunjungan diperkirakan akan terus meningkat hingga puncak musim liburan mendatang. BPS Bali mencatat pula tingkat hunian kamar hotel berbintang pada April 2025 sebesar 57,23%, yang naik 10,62% dibandingkan Maret. Sementara itu tingkat hunian kamar hotel non-bintang mencapai 41,86%, naik 6,15 persen poin. Peningkatan kunjungan dan tingkat hunian kamar menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata Bali yang semakin menunjukkan pemulihan dan optimisme menghadapi musim puncak wisatawan. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 7 Juni 2025 yang akan disampaikan anchor perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Iwayan Jiesta Jaya Taruna. TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Provinsi Bali Sabtu 7 Juni 2025, di mana cuaca secara umum diprediksi cerah berawan, namun masih terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga hujan sedang di bagian Bali wilayah utara, timur, dan selatan. Dengan suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mampu mencapai 37 km per jam. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dari BMKG Wilayah 3 Bali. Kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Kami mewakili karyawan-karyawati LPP TVRI Bali mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Akhirnya kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.